Kita lanjutkan lagi. Ini masih pembahasan tentang rangkaian kombinasional ya. Di sini kita akan membuat decoder dan mux menggunakan Logisim. Sebenarnya di Logisim sudah ada komponen multiplexer ya, yaitu multiplexer, mux, dan decoder. Dan kali ini kita akan membuat komponen sendiri ya, mux dan decoder. Intinya sudah paham ya bagaimana cara kerja mux dan bagaimana cara kerja dari decoder ya. Kalau decoder dia memiliki jumlah outputnya, ini tergantung dari jumlah inputnya. Kalau inputnya ada 2, maka outputnya ada 2, maka 2 ya, 4. Jadi n input itu sama dengan 2 pangkat n output. Kalau ada 1 di sini inputnya, berarti di sini ada 2 outputnya. Kalau ada 3 inputnya, berarti outputnya ada 8. Berbeda dengan mux atau multiplexer. Kalau multiplexer dia outputnya hanya 1. Outputnya hanya 1 dari beberapa pilihan input ya. Nah, untuk menentukan mana dari input ini yang akan menjadi output, ini digunakan yang namanya bit selector. Jadi ada banyak input yang nanti akan dipilih ya, akan dipilih untuk menjadi output berdasarkan nilai selektornya. Kalau di decoder dia untuk menentukan, nah di sini banyak pilihan ya, untuk menentukan pilihan mana yang bernilai 1 ya, atau yang akan dipilih ya, itu tergantung dari nilai inputnya. Nah, kalau di sini contohnya misalkan D0 akan menjadi 1 ketika inputnya 00 gitu ya. Kemudian D1 akan menjadi 1 atau akan dipilih ya ketika inputnya 01 ya. 1. Bacanya dari sini ya. Ini bit ke 0-nya di sini ya. Bit satuannya, ini bit 2-nya jadi 01. Dan seterusnya ya. Kalau yang dipilih D2, maka inputnya adalah 10. Dan kalau outputnya D3 ya, kan di sini itu 1. Nah, bagaimana desain dari decoder ini? Ini jadi dalam decoder digunakan gerbang N ya, gerbang N untuk menentukan mana dari, kalau di sini ada 4 pilihan ya, berdasarkan 2 input ini. Yang di N kan di sini. Kemudian saling di, ini ada yang input satunya dan yang input notnya ya. Ini 1 dan di sini 0. Ini dikombinasikan dengan input yang lainnya ya. Sini. Masing-masing saling dikombinasikan. Nah, di sini kalau inputnya sama-sama 1 ya, 1 di sini. Ini untuk D3 tadi kan, 1 ya. Kalau inputnya di sini 10 ya, 10 D2 ya, 10 D2. Dan seterusnya ini inputnya 01 ya, 01
D1 dan 00 D0 gitu. Jadi desainnya seperti ini aja, sederhana ya. Baik, bisa kita buat. Misalkan pilihannya ada 8 ya. Atau kita mulai dari atas saja ya. Sudah lengkap ya. Nah, ketika dia nilainya 000 ya, ini yang dipilih adalah pin yang ini ya. Nah, kita belum kasih nama ya, pin kita kasih nama itu ini. Nah, jadi nanti di 0 ini 000, nanti di 1 001 ya, di 2 002, di 3 di 3 011 dan seterusnya ya. Untuk di 4 ini di 5 di 6 dan di 7. Nah, jadi seperti itu ya cara kerja dari decoder ya. Ini bisa kita gunakan nanti. Tinggal panggil aja di sini, taruh di sini. Seperti itu. Nah, kalau decoder ini dia yang sudah dibuat di Logisim ya. Hardware-nya di sini dia sudah ditentukan untuk bitnya ya, untuk select bitnya ya. Nah, kalau misalkan kita select bitnya ada 2 gitu ya, nah maka nanti di sini menyesuaikan dia outputnya jadi kalau 2 jadi 4 ya, 1 2 3 4 ya, misalkan 3 gitu, nah ini jadi 8 spesial. Nah, kalau banyak ya, kalau 4 berarti 16 ya, kalau 5 berarti 32 ya. Nah, di Logisim ini memang dibatasi untuk datanya maksimal adalah 32 ya, 32 bit ya. Karena Logisim menggunakan 32 bit. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini berarti datanya harus 5 bit di sini. Nah, kalau misalkan kita masukkan inputnya di sini, ini ya. Ini untuk enable. Nah, di sini ini datanya harus 5 bit ya. Jadi kita 5 bit. Nah, seperti itu. Ini untuk decoder ya. Kemudian kita lanjutkan untuk multiplexer ya. Kalau multiplexer dia inputnya banyak ya. Inputnya banyak, kemudian outputnya 1. Nanti untuk menentukan ini dari bit selector. Nah, jumlahnya sama tadi ya. Seperti ini ya. Mirip ya seperti kalau pilihannya ya. Pilihan kalau input di decoder ini dia seperti kalau di multiplexer dia sebagai bit selector. Kalau 2 bit selector maka pilihannya ada 4 ya. Kalau ada 3 bit selektornya ada 8 dan seterusnya. Seperti ini desainnya.
Nah, kita masukkan data ya, ada datanya 1, ini bacanya dari sini ya, 1101 ya. Nah, data mana dari keempat data ini yang akan ditampilkan di sini ya, tergantung bit selectornya. Nah, kalau yang sekarang ada bit selectornya adalah yang 00 ya, 00, maka yang jadi output adalah yang ini ya, data yang ini. Nah, ini ya, dari sini ya. Misalkan di kita yang data yang I1 ini ya, I1, maka di sini 01 ya, 01. Maka yang keluar adalah data yang nah, di sini dibuat desain seperti ini karena dia akan saling mengaktifkan ini ya, mana yang aktif ditekan ini, maka dia akan, kalau ini kan ada tagnya di sini ya. Ketika misalkan kita ingin data yang ini ya, atau yang ini dulu ya, yang I3 ya, ini, maka di sini kan satu-satu terusnya ini. Kalau misalkan kita ganti sini datanya, akan nanti akan jadi 0. Nah, untuk yang lain nggak pengaruh ya, ini kita ubah, nggak pengaruh ya. Ini kita ubah karena di sini sudah saling mematikan ya, di sini sudah di ada nolnya ya, ada nolnya. Kalau di nol kan di sini tidak, nilai nol tidak pengaruh ya, di sini tidak mempengaruhi karena di sini pasti nanti nol ya. Yang berpengaruh adalah di sini nilai 1. Nah, jadi gitu ya cara kerja dari multiplexer ya. Nah, ini adalah multiplexer untuk 1 bit data ya. Nah, gimana kalau misalkan ini adalah multiple bit ya, multiple bit ya, bagaimana kita membuat desainnya? Kita coba di sini ya. Misalkan kita buat seperti ini. Lengkap ya. Misalkan kita masukkan datanya kalau yang hanya 110 misalkan, B-nya 0 1 1 misalkan, dengan C-nya 100 misalkan ya, D-nya 1 1 1. Karena di sini bit selektornya adalah 00 ya. 00 berarti pilihannya adalah yang A ya. Nah, jadi yang outputnya adalah yang 1 1 0 ya. 1 1 0. Misalkan kita mau outputnya yang B ya, 3 bit yang B, 0 1 1 ya. Kan di sini 01 ya. 01 yang B ya, 0 1
Misalkan yang D ya, yang D 111 ya. Satu. Yang D adalah 11 di sini ya. Yang D. Misalkan ini kita ganti 101. Kalau yang lain nggak pengaruh ya. Ini adalah bit selector untuk yang D ya. Misalkan yang C ya, C, data yang C ini bit selector untuk C, ada nggak taruh ya? Ini yang C. Nah itu untuk multiple bit ya, dibuat per bitnya ya, ini lebih efisien. Nah kita coba implementasikan aja ya, misalkan untuk yang multiple bit tadi ya, kita hapus saja. Pakai ini, sini, ini input bitnya terlalu banyak ya. Misalkan kita ingin membuatnya lebih ringkas lagi ya. Kita buat lebih ringkas, berarti kita gunakan saja inputnya ini, kita split nanti ya. Kita cek dulu yang lainnya. 011, oke. Kemudian 11, 0. Oke, sudah benar semua. Kita hapus saja. Kemudian kita rapikan ini supaya pinnya dia ada di bawah ya. Kalau di sini kan dia ada di samping ya, di samping seperti ini. S0, satunya. Kita coba pindah di sini ya. Nah, jadi kita lihat ini ada sudah di sini ya pindah ya. S0 dan S1. Nah, kemudian kita coba saja ya. Kita coba untuk input nilainya. Nah, ini 3 bit ya, sebenarnya 3 bit. Kita buat input 3 bit. Sebenarnya selektor kita coba buat satu ini aja ya, pakai satu, kita coba pakai satu pin aja. Oke, sudah benar semua. Oke, kita coba ini ya. Nah, ini berarti dia cukup satu bit selektor aja di sini. 2 bit ya. Nah, seperti ini. Kita set nilainya misalkan seperti ini. Seperti ini. Misalkan ini 00 berarti ini ya. Kemudian 01 ini, kemudian 10 10 yang ini 11. Oke, jadi seperti itu ya.
Ini nanti bisa dikembangkan lagi ya kalau misalkan mau menggunakan tampilan segmen ya, atau menggunakan apa ya yang menarik kira-kira. Jadi sini kelihatan kalau misalkan ini menggunakan angka ya atau apa gitu sambil bisa dibuat di sini. Baik, itu saja untuk penjelasan decoder dan multiplexer ya. Contohnya nanti kalau decodernya untuk implementasi multibit ya. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan silakan saja disampaikan di komentar.